Sukra 13 Desember tahun 2024, diadakan Cangkrukan Budaya Alastrik di Pendopo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Acara ini digagas Bapak Heri Subagyo SOS Camat Tarik yang dikenal suka sejarah dan budaya. Para penggiat sejarah dan budaya baik lokal Sidoarjo maupun luar Sidoarjo hadir, diantaranya Dewa Mega Angga dari Tuban dan Triwijoyo dari Surabaya. Tri Kisnonowo Hadi dari THCB Sidoarjo, juga beberapa rekan PPI, Satrio Pusar Mojopahit, Garda Wilwatikta dan beberapa penggiat yang lain hadir. Kegiatan ini cukup positif digelar di Kecamatan Tarik khususnya untuk menindaklanjuti situs alastrik di Kedung Bocok yang belum maksimal ditangani. Namun dari semua kegiatan ini tetaplah yang urgent adalah penyelamatan situs ini dari kerusakan yang cukup mengkhawatirkan. Literasi penting, namun penyelamatan situs sangat urgent. Samangka Raden Wijaya Sapeksayan Kasoran Mantri Daha Dening Wongira. Tumuli akirim Andika Ring Sirawira Raja. Tumuli Sirawira Raja awekas atur akon anedaha alasing wong trik. Suka Siraji Katong. Yata mulaning anaruka alasing wong trik. Duk mahu tinaruka dening Madura. Hana wong alapa kurang sangunipun ababat. Amangan maja. Kapahiten, sama depun buncal antukipun aruru maja punika. Kasupyan wonten wohing maja dahat apahit rasanipun, singgih ta ingaran ing Majapahit. Sampun kawilang satingkah polahing daha deni raraden. Ring Majapahit sampun arupa deka. Wongira wiraraja asurawean maring daha, aparantunan ing Majapahit. Pararaton, 23. Dewa Mega Angga Artefak Nusantara. Selamat harlah Kerajaan Wilwatikta Nagari ke-731 dari tempat aslinya di Alastrik. Seharusnya mereka. Ini beliau berdua kemarin sempat ngobrol sama saya kasih macam-macam, termasuk sejarah Masjid Purworejo. Saya tanya sama beliaunya, kapan-kapan naik lo tadi kan Masjid Purworejo ya. Karena itu agendanya berbeda, agendanya berbeda dengan kita malam ini. Yang berkumpul di Pendopo Kecamatan Tarik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Pandio dari Singkaran Barangpendo, dari komunitas pecinta sejarah dan budaya Garda Wilwatikta. Terkait yang disampaikan Bapak Camat tadi tentang sepintas saja tentang ikon Kecamatan Tarik. Sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh dari nama Tarik sendiri, yang menurut dugaan ahli, walaupun tidak sepakat, berasal dari kata trik yang disebutkan dalam Pararaton Kukuh 23, yang secara intinya menggambarkan peristiwa pembukaan hutan oleh orang Madura bersama Raden Wijaya, membuka pemukiman selepas runtuhnya Tumapel. Nah, menurut saya kita harusnya berkaca dari situ saja lah, nggak perlu jauh-jauh ke sejarah Majapahit yang lain. Cukup dari titik temu alastrik dulu yang insya Allah diduga kuat ada di Kecamatan Tarik. Kenapa saya bilang begitu? Karena membaca kajian yang ada dari Balai Arkeologi Jogja tahun 85 sampai 94 kalau nggak salah, di situ kajiannya memang belum spesifik menyebut di situ awal Majapahit, tetapi artefak dan lokasinya yang dekat dengan dua sungai, dekat dengan Canggu, juga teman-temannya identik dengan awal Majapahit. Patut diduga itu adalah Majapahit wiwitan, istilah kita teman-teman dulu, atau Majapahit yang sesungguhnya, atau desa Majapahit. Jadi menurut saya itu adalah dulu yang kita jadikan ikon, nggak perlu yang jauh ke masa yang jauh gitu. Karena disinilah sebenarnya negara yang kita ini tumbuhnya dari sini, dari Alastrik. Kalau ada keterangan yang lain, mungkin temuan yang di Kedung Bocok itu kan sebenarnya
merupakan kelanjutan dari temuan Balai Arkeologi Jogja yang terakhir 95. Di situ sudah ada peta sebaran yang menyebutkan seberapa luas sebaran arkeologisnya. Saya kira di situ saja yang difokuskan, terutama gimana penyelamatan atau penanganan tindak lanjut temuan yang di Gedung Boja itu aja, Pak. Kalau saya yang lain-lain, kenapa? Di situ kan wilayah kita, maksudnya wilayah Tarik, karena saya dari Bendul. Jadi gimana strukturnya itu aman dulu, gimana museumnya itu jelas dulu, gimana nanti jalan ke situs, ya kan? Terus pengembangan masyarakat, UKM-nya dan lain, terus ada nanti pengembangan ini gaya Mojopahit, itu yang harus kita pikirkan. Kalau literasi yang lain nanti akan dicari bersama-sama. Kita punya teman baik penggiat, sejarawan, budayawan, juga yang lain, dan teman-teman saya yang dari artefak Nusantara, insya Allah bisa membantu kalau literasi mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya. Kecamatan Tarik sendiri sudah jelas dari nama trik atau tarik. Apabila diambil nama Majapahit, kalau kita ngomong literasi, Majapahit tidak lepas dari prasasti Budadu, tidak lepas dari prasasti Prapanca, Sakura, terus lebih tua lagi kita ambil prasasti Mula Maluru yang menyebutkan tentang peranan dan bagaimana Raden Wijaya sebelumnya. Jadi kalau kita pembahasan literasi hari ini, saya secara pribadi pun belum siap, karena untuk membuka sejarah kita harus mengenali dulu artefaknya, temuannya dulu. Itu Pak. Ya, kalau untuk literasi itu mudah apabila barangnya itu sudah ada. Sedangkan hari ini kita bicara tentang tarik, barang temuan kita itu melimpah Pak, Kecamatan Tarik. Ketika kita mengobservasi, kita melihat, kita sampai ada satu pekerjaan yang dibikin oleh Mas Agus Bandrio. Ini kita bicara tentang literasi. Jadi ada omongan itu saya ketemu apa di agama. Apakah cukup hanya ditulis? Kita menuliskan folklornya, sebab ini contohnya Bunda Dorong, terus ini. Nah, kita dari artefak Nusantara, dari Garda Wilwatikta, tidak hanya ingin literasi itu hanya milik perorangan atau milik dari sebuah lembaga. Nah, kita meng-compare nantinya dengan lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan ini yang ada di sekitar desa. Jadi bagaimana cagar budaya ini nantinya bisa menjadi literasi, masuk di dalam kurikulum. Begitu Bapak. Jadi pengenalan ini pun tidak hanya sekedar pengenalan. Jadi ada yang namanya riset. Kalau kita bicara arkeologi tentang bata, kenapa bata kita itu terukurnya 32, 35 dengan lebar 20 atau 22, itu semua pun sampai hari ini bata di kosong nempel omong kosong Pak. Kita bicara teknologi, kita KAI punya teknologi kita yang terlupa ini. Jadi kalau literasi tentang tarik, literasi tentang Majapahit, kita harus bawahi dulu bahwa negara yang dibentuk pertama adalah Wilwatikta. Betul kan? Betul. Setelah itu muncul di prasasti Prapanca Sakura menyebut nama Majapahit. Ini jadi ada kesamaan dan ada perbedaan. Jadi kalau Wilwatikta itu adalah negara yang dibentuk, sedangkan Majapahit itu adalah desanya. Apakah mungkin setelah dibuka alaster itu namanya disebut sebagai Majapahit dan nama negaranya adalah Wilwatikta? Karena selama saya mengenalkan sejarah-sejarah ke berbagai lembaga pendidikan Pak, dari mulai anak SD sampai ke mahasiswa,
itu saya memberitahu Wilwatikta itu apa, Majapahit itu apa secara literaturnya. Bahkan kaos yang ini tentang Alaster ini, karena saya bukan penduduk bukan penduduk asli Sidoarjo, tapi karena saya cinta dan peduli dengan tari. Ini waktu salah kemarin itu di Universitas Al-Garwa, Universitas Internasional itu, kita mengenalkan tentang tari, tentang Majapahit. Jadi banyak peninggalan yang terbengkalai. Jadi harapan saya, kita apa yang kita kerjakan dulu. Kalau kita mengerjakan literasi, Pak, Kedung Bojong butuh perhatian, Suwalu butuh perhatian, tapi dan lain-lain butuh perhatian, Pak. Itu, Pak. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Rahayu. Ada PK yang menjelaskan terkait redaksinya adalah Alaster. Dan alhamdulillah waktu itu Kaji Ridho itu menyetujui dan dibuatkan tata nama sederhana oleh Siro. Karena harapan kami selaku komunitas ini nanti akan viral, ya kan, akan viral, maka banyak pengunjung. Ketika pengunjung datang sudah ada papan nama, itu kan minimal itu sudah masuk dalam benak atau pikiran masing-masing pengunjung. Maka kita memberanikan diri, waktu itu kami memberanikan diri menamakan situs Alaster. Kesan, sekarang jadi Pak Kesanan. Ya, pada kesan itu juga dalam 15 ini. Surabaya, nah, Surabaya itu geser. Kalau perhatian kita kerjanya kan syurah, ya, syurah pakai syah bukan sah. Syurah bahagia, apa? BHA, jadi bapak. Sekarang kan Surabaya. Bahkan Salam Mataraman Surabaya disebut 3. Surabaya, Sulawesi, Surabaya. Itu akronimnya, nama lainnya. Nah, jadi artinya dari tokoh-tokoh itu juga pergaji. Nah, juga terkait Wilwatikta yang disebut Sangga itu memang bahasa Sanskerta. Ya, Wilwatikta. Akhirnya dilatih orang Jawa jadi Wilwatikta. Makanya prasasti peta yang dipakai itu menyebutkan ya gelarnya di Grawardhana itu jelas Sri Maharaja Wilwatikta Pura Dahar Canggala Kadiri Prabunata disekan nama diri Grawardhana dia Rana Wijaya. Itu gelarnya banyak. Itu juga Wilwatikta. Tadi dia itu ada Wilwatikta. Tapi di barisan berikutnya hanya berita yang penting ini. Di Grawardhana itu berperang jatuh bangun lawan Majapahit.